Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, banyak yang menanyakan perihal makan sahur. Sebagaimana kita ketahui, sahur ini terdapat keberkahan di dalamnya. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Tasahharu fa inna fis sahuril barakah." Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur terdapat keberkahan. Oleh karenanya, kita diperintahkan dan dianjurkan oleh syariat kita yang mulia untuk senantiasa makan sahur sebelum menghadapi bulan Ramadan, agar memiliki kekuatan dalam menjalani hari-hari di bulan Ramadan. Demikian pula agar kita mendapatkan keberkahan, karena di waktu-waktu sahur ini waktu mustajabahnya doa, dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab rahmat Allah turun di sepertiga malam terakhir. Nabi SAW menyampaikan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Hina yabqa minal lail thuluthahu, ketika tersisa sepertiga malam. Oleh karenanya, rugi jika kita tidak mengambil kesempatan untuk makan sahur, karena begitu banyak keutamaan, keberkahan dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian daripada kaum muslimin mengira boleh makan sahur saat azan sedang berkumandang. Memang betul terdapat hadis yang memerintahkan kita untuk mengakhirkan makan sahur. Kata Nabi, umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Tetapi maksud mengakhirkan makan sahur ini seperti apa yang dikehendaki? Apakah saat azan subuh sudah berkumandang kita tetap boleh makan? Atau justru harus segera dihentikan? Sebagian kaum muslimin salah pemahaman. Mereka mengira saat azan berkumandang masih diperbolehkan, masih diperkenankan untuk makan sahur. Dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi SAW menyampaikan, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yadh'hu." Barang siapa yang mendengar azan di antara kalian, kemudian piring tempat makan masih berada di tangannya, maknanya dia masih menunaikan makan sahurnya, fala yadh'hu, jangan dia letakkan piringnya, jangan diletakkan tempat makannya, hatta yaqdi hajatahu minhu, hingga dia selesaikan hajatnya, ini makan sahurnya. Kemudian sebagian kaum muslimin mengira dengan hadis ini boleh kita makan saat azan berkumandang, yakni azan subuh, padahal bukan begitu pemahamannya. Yang dikehendaki di sini adalah dibawa kepada hadis lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini harus dibawa pemahamannya kepada hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, "Inna Bilal yu'adzanu bil-lail." Bilal itu azan di malam hari. Fakulu washrabu, maka makan dan minumlah kalian hatta tasma'u ta'dzina Ibni Ummi Maktum, sampai kalian mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Sehingga makan yang dimaksud di sini, saat kalian mendengar azan, kalian sedang makan sahur, jangan tinggalkan makan kalian. Ini yang dikehendaki adalah azan pertama, karena azan subuh 2 kali. Pertama azan tahajud kita sebut di waktu sepertiga malam terakhir, jam 3 atau jam setengah 4. Nah, ketika sudah masuk azan yang kedua, yakni azannya Ibnu Ummi Maktum, inilah azan subuh, maka tidak diperkenankan bagi kita untuk makan kembali. Nah, oleh karenanya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, seandainya kita mendengar azan berkumandang di waktu subuh, sedangkan makanan masih ada di mulut kita, kita muntahkan. Barang siapa yang menelan makanannya, maka batallah puasanya. Sehingga dapat difahami bahwasanya hadis yang memaksudkan kita boleh makan saat azan berkumandang bukan azan subuh, tetapi azan tahajud, yakni azannya sahabat Bilal. Ketika sudah selesai azan Bilal, terdengar azan sahabat mulia Abdullah bin Ummi Maktum, inilah waktu kita untuk berhenti. Sebaiknya kita menghentikan makan sahur kita 10 atau 15 menit sebelum waktu subuh, yang kita kenal dengan imsak. Imsak ini tidak bercanggahan dengan syariat sebagaimana yang didakwakan oleh sebagian orang. Tidak sama sekali. Imsak ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ketika sahabat Anas ditanya, bagaimana sahur Nabi Muhammad SAW, dijelaskan Nabi pernah bersahur bersama sahabat Zaid. Mereka makan dan minum, kemudian mereka berhenti.
sebelum waktu subuh atau sebelum azan subuh berkumandang. Ditanyakan kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Kam kana baina farughihima min suhurihima ila dukhulihima ila salat?" Berapa jedah antara selesainya waktu makan sahur Nabi dan sahabat Zaid hingga masuknya mereka ke waktu salat subuh? Qadra ma yaqra'u 50 ayah. Sekadar ukuran seorang laki-laki membaca 50 ayat Al-Qur'an. 50 ayat Al-Quran kalau kita nominalkan dengan hitungan jam kurang lebih sekitar 15 menit. Maka syariat imsak ini merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika kita berhenti makan 10 atau 15 menit sebelum subuh, kita masih berkesempatan untuk menunaikan sholat sunnah, sholat tahajud, masih bisa berkesempatan untuk sikat gigi, membersihkan mulut kita. Kita bisa dengan santai dan rileks berangkat ke masjid untuk senantiasa mengerjakan sunnah-sunnah dan adab-adab yang dianjurkan. Sholat qobliyah subuh, kemudian kita isi dengan zikir-zikir. Tapi seandainya kita berhenti makan saat azan berkumandang, pertama di samping puasanya tidak sah, kemudian juga kita akan tergesa-gesa. Tergesa-gesa sebab apa? Sebab takut tertinggal sholat subuh berjamaah. Karena saat azan berkumandang, yakni azan subuh, maka kita saat itu masih sedang dalam keadaan makan. Tentu kita akan sangat terburu-buru. Oleh karenanya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita betul mengakhirkan waktu makan sahur, tetapi juga akhirnya di waktu seperti apa? Kapan kita harus berhenti? Kapan kita harus mengakhirkan makan sahur? Makna daripada masih bolehnya makan saat azan berkumandang adalah yang dikehendaki makan saat azan terdengar, yakni azannya Bilal, azan tahajud. Adapun azan subuh saat dia sudah berkumandang, maka tidak boleh lagi makan, karena jika kita makan akan membatalkan puasa kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.